Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irdayanti dengan NIM 244100017 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang akhlak kepada diri sendiri dan sesama manusia yang merupakan bagian penting dalam membentuk pribadi muslim yang berkarakter mulia. Nah, sebelum membahas materi, di sini saya bagi menjadi 3 poin. Poin pertama, pengertian akhlak kepada diri sendiri, dan poin kedua, contoh akhlak kepada diri sendiri, dan poin ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Nah, langsung saja kita ke materi poin pertama, yaitu pengertian akhlak kepada diri sendiri. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi, akhlak adalah perpaduan antara rasio yaitu budi dan rasa yaitu pekerti yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Akhlak kepada diri sendiri berarti menjalankan kewajiban terhadap diri kita tanpa mengesampingkan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk ke poin kedua, yaitu contoh akhlak kepada diri sendiri. Pertama, menuntut ilmu karena Islam memerintahkan umatnya untuk terus belajar. Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah melangkah baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bekerja keras, mengikuti teladan Rasulullah yang tidak bergantung pada orang lain. Dan ketiga, bekerja cerdas, yaitu produktif dan inovatif, sesuai dengan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Dan keempat, bertawakal, yakni memasrahkan hasil usaha kepada Allah setelah berikhtiar. Dan kelima, menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan menjauhi perbuatan tercela dan menjaga diri dari pengaruh negatif. Nah, masuk ke poin terakhir, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada orang lain adalah dasar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Islam membagi akhlak menjadi 2. Pertama, akhlakul karimah, yaitu terpuji, dan kedua, akhlakul mazmumah, yaitu tercela. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Prinsip akhlakul karimah pertama itu muhabbah, yaitu cinta dan kasih sayang, menciptakan hubungan harmonis dengan sesama. Dan kedua, tolong menolong sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dalam kebaikan dan takwa. Dan ketiga, saling menghargai, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut ke prinsip akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela. Sebaliknya, akhlakul mazmumah ini adalah akhlak tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Berikut beberapa contohnya. Pertama, hasad, yaitu iri hati, merasa tidak senang atas nikmat yang dimiliki orang lain. Dan kedua, ghibah, yaitu menggunjing, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Dan ketiga, takabur, yaitu sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain, padahal semua makhluk sama di mata Allah. Dan terakhir, dengki, fitnah, dan pemarah juga merupakan bagian dari akhlak tercela yang bisa merusak hubungan sosial. Akhlakul mazmumah ini tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjauhinya dan menggantinya dengan akhlak yang mulia. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita harus menjadikan akhlak mulia sebagai fondasi dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Dengan menanamkan akhlak kepada diri sendiri dan sesama, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis, saling mendukung, dan penuh keberkahan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Sekian presentasi saya, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika ada tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf, karena yang baik hanya datang dari Allah SWT. Saya Irdayanti, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.